para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peringatan haul manaqib guru mulia yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim bin Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Samman bin Abdullah Al-Madani yang terkenal dengan panggilan beliau Syekh Samman. Beliau adalah salah satu guru dari datuk kita Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuntut ilmu di kota Madinatul Munawwarah, alhamdulillah dengan hubungan kita setanah air, satu kampung dengan Datuk Kalampayan, sehingga kita pun kenal dengan Syekh Samman Al-Madani, seorang waliullah yang begitu tinggi makamnya. Kita bisa bayangkan seandainya kita tidak kenal dengan, tidak dekat dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, niscaya mungkin kita tidak begitu mengenal tentang Syekh Samman Al-Madani. Contohnya mungkin daerah Jawa mungkin tidak begitu mengenal Syekh Samman. Jakarta memang dulu yang pertama terkenal di Jakarta sebenarnya, tapi wah ini tapi lagi. Malaysia juga ada, Singapura juga ada yang kenal dengan Syekh Samman dahulu. Tapi yang luar biasa adalah kita mungkin sangat berkesan, sangat berbekas kepada kita karena kita begitu mencintai datuk kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan, karena kita sering ziarah ke makam beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat ini terus Allah berikan kepada kita dan anak cucu kita sekalian. Salawat dan salam juga tercurah selalu untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang setia selalu mengikuti jejak langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan pada hari yang ke berapa hari? Ke-6 lah. Taimbay lawan orang di Gadung Bahaul, jadi mungkin banyak sebagian orang ke sana. Ulun mungkin katanya ada acara di sini tadi kata kasih itu. Nggih, tapi karena ada acara di sini yang kita juga mengenang seorang waliullah, mudah-mudahan ada tumbuh perasaan cinta sayang kepada mereka para waliullah subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa mencintai para kekasih Allah hukumnya adalah wajib. Wajib mencintai orang wali berdasarkan hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasul, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi, menyakiti, kada ketujuh, membenci para wali-waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka seolah-olah dia mengajak perang denganku. Jadi terlalu luar biasa ini hadis kudusinya. Jadi orang-orang yang membenci wali-wali Allah artinya tidak mencintai mereka, itu seolah-olah ngajak berkelahi. Bahasa orang wah ini ngajak berantem sama Allah. Harapnya panggung boy Tuhan berkelahi. Masyaallah. Okay, alhamdulillah. Kita tidak mungkin bisa mencintai orang soleh, tidak mungkin menyayangi orang soleh kalau kita tidak tahu sama sekali tentang mereka. Alhamdulillah di Banjar ini ada manakiban, walaupun di Jawa juga banyak tempat-tempat yang lain juga ada manakib. Cuman yang biasa terkenal di Jawa itu manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, seorang waliullah besar, mujaddid. Ada gampang-gampang kalau orang sudah bergelar mujaddid itu alimnya luar biasa. Dalam sebuah perkataan beliau, ahabbus shalihin walastu minhum. Sungguh aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan termasuk orang soleh. Ini ketawaduan sirin, walaupun beliau orang soleh tapi tidak ngaku bahwa beliau adalah orang soleh. Kita wah ini kada soleh ngaku soleh.
Ya Allah, kita ini banyak-banyak nang ada alim kisah alim, nang ada pintar kisah pintar. Contohnya di YouTube tuh ya Allah. Nggih pindah kayak pintar pada orang bahari, sedikit-sedikit diharamkan, sedikit-sedikit dikafirkan, sedikit-sedikit dibid'ahkan. Nah, itu kayak pemintarnya. Kayak ampun datunya surga berataan masuk neraka kecuali bubuhannya. Masya Allah, ini akhir zaman kayak itu memang pasti terjadi, pasti kita ngalami, pasti kita menemui kalau kita panjang umur. Bahkan yang lebih dahsyat dari ini pun kita akan menjumpai kayaknya. Mudah-mudahan makanya jalan mudah-mudahan anak cucu kita kada tak umpat-umpat nang salah. Kita ini kan besian anak, mana aja pada bingung anak sini. Ya Allah tahu dah, enak besian anaknya jadi cucu ya Allah, besian anak besian buyut pulang ya Allah, jadi buyut lah Masya Allah. Sama ulun ampat ikong dah, cuman salahnya bukan salahnya lah, cuman ulun ampat kaberataan bibinian. Mudah-mudahan ya guru pansin banyak bini anak ya Allah, makin ada ya Allah, binian ada alhamdulillah bisa sini maulah kayak apa caranya supaya bibinian kayak latihan. Jadi orang bahari bila hendak bibinian gurei bah tontong tuh turunnya jalan kiri, jalan sebelah kiri, bila hendak lakian turunnya sebelah kanan. Ulun coba juga deh, coba tapai bibinian coba keluar atau ada juga madah kan biar tontong gurei behiring ke kiri bibinian biar bilanya behiring ke kanan lakian. Tapai juga lu coba dah kada keluar lakian juga. Ada juga doanya Allahumma inni usammima fi budniha Muhammadan tuh ulun japai pusat cocok pusat juga ada tetap pai bibinian juga nang keluar. Memang kehendak Allah kayak itu adalah guru bahit tuh alimnya luar biasa, artinya bibinian aja juga berarti. Apalagi makanya ulun juga ada alim. Masyaallah. Alhamdulillah. Jadi orang Imam Syafi'i saja berkata, aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan tergolong daripada orang-orang soleh. Apa jadi gunanya mencintai orang soleh? Apa manfaatnya untuk mencintai orang soleh? Kata beliau, la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap kepada Allah dengan cinta tersebut aku mendapatkan syafaat dari mereka. Kenapa jadi kita hadir di peringatan manakib ini? Supaya ada cinta. Dengan cinta tersebut siapa tahu itu yang membawa menyelamatkan kita mendapatkan syafaat dari mereka nanti di hari kiamat. Jadi orang-orang saleh itu ada salah lah, luar biasa kaliber. Setingkat Imam Syafi'i saja berharap syafaat dengan orang-orang saleh padahal beliau termasuk orang yang saleh. Karena bahayanya orang yang kada mencintai orang saleh ini, ujar guru abah guru bahari jar sirin, bahayanya orang yang membenci kada mencintai orang saleh itu bukan terjadi kecelakaan tabalik motor, terampak sepeda motor, gugur di atas pohon, kada jisin nang membahayakan benar orang nang katulahan lawan orang saleh, membenci orang saleh adalah mati dalam keadaan kada beriman. Jar sirin bahari ingat benar. Nauzubillah min dzalik. Jadi luar biasa lah. Wa akrahu man tijaratuhu walau tijaratuhul ma'asi walau kunna bidha'an fil bidha'ah walau kunna sawa'an fil bidha'ah gitu. Aku membenci pekerjaan orang-orang yang maksiat kepada Allah walaupun aku kurang lebih aja orang-orang maksiat. Padahal Imam Syafi'i ini alimnya luar biasa. Setiap hari sirin hatam Quran setiap hari, sehatam Quran sehari. Setiap bulan Ramadan 2 khatam sehari, malam sehatam, siang sehatam. Dalam riwayat sirin itu mulai dari bawah kuda naik ke atas kuda bisa sehatam Al-Quran. Kok bisa? Itu kada kalau dikisahkan lagi kalau kata-kata kok bisa. Karena waktu orang itu berkahnya luar biasa. Waktu orang penuh dengan berkah. Imam Syafi'i berkata demikian, aku mencintai orang soleh walaupun aku bukan termasuk orang soleh. Berharap dengan cinta tersebut aku akan mendapatkan syafaat dari mereka. Kayak apa alimnya sih, orangnya apik benar. Makanya kita Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i karena orangnya apik. Pernah pada suatu ketika beliau naik bagal, naik kayak kuda. Tiba-tiba ada salah seorang bertanya kepada beliau, wahai Syafi'i, Muhammad bin Idris, berapakah jumlah kaki kuda yang engkau naiki ini? Beliau tidak langsung menjawab, saking apiknya tuh, saking hati-hatinya dalam hidup. Takutan benar kalau salah. Mun kaya ulan takoni berapa jumlahnya atau ulan jawab da 4. Karena jalannya kada miring.
Kada sidin turun dulu dari kuda, dihitungi sidin dari bagal tuh 1, 2, 3, 4. Hanya dijawab sidin bahwa bagal nih kakinya 4. Kan saking anunya lah, hati-hatinya orang lah. Nah kayak kita gampang aja jawab nyata 4 menjadi kayak cuman kada hendak kalau tak salah turun dulu dihitungi ternyata 4 hanya rawani menjawab. Itu imam kita nang melajari kita sembahyang itu rukunnya 13, wudhu sekian, rukunnya syaratnya ini ya kalau itu bang. Alhamdulillah kita punya mazhab Imam Syafi'i, seorang waliullah, seorang yang sangat soleh. Nah juga alhamdulillah summa alhamdulillah kita punya pada Tuhan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Walaupun kita umpama ada hubungan senasab seketurunan, tapi ada hubungan sejiran lawan sidin. Ini untungnya kita orang Banjar. Kita bukan lawan Datuk Kalampayan aja murid Syekh Samad Al-Madani, tapi kita juga sejiran lah. 2 orang padahal lawan minantu sidin Abdul Wahab Bugis yang makamnya di Tungkaran tuh. Ulun dulu rancak ziarah ke situ. Nggih, karena ulun sekalian ziarah ke makam Datuk Aminullah, Datuk Bagul. Di dalamnya tuh arak. Jadi ulun makam sidin di belakang makamnya Datuk Tungkaran tuh. Datuk Abdul Wahab Bugis, Datuk Aminah, nini ulun makam sidin di situ. Karena nini ulun aslinya orang dalam pagar. Nini Fatimah. Jadi ulun sekalian ziarah biasa. Datuk Bagul tuh luar biasa karena abah guru bahari waktu sidin khalwat nggih rancak sidin ziarah ke Datuk Bagul, Datuk Muhammad Amin. Bukan orang Indonesia tapi orang luar negeri, tapi makamnya di situ. Seorang waliullah, beliau sebujurnya Sayyid sebujurnya. Itu salah satu mun hendak kabul hajat jar abah guru bahari rancak ziarah ke makam itu. Waktu bupati kita Rudi Arifin hendak jadi bupati Banjar, jar abah guru lamun hendak jadi ikam pasangakan listrik Datuk Muhammad Amin Bagul dipasangakan sidin, ternyata jadi bupati Banjar. Hendak pulang jadi gubernur, ujar abah guru pas aspaliakan jalan menuju Datuk Bagul Muhammad Amin diaspalkan jadi pulang. Jadi kalau kita hendak berhajat apa kalau ya ada hajat hendak babini 2 mama ya Allah. Aku berniat namanya kabul ku hendak apakah nyumbang apakah situ wah kabul do insyaallah. Karena termasuk mustajabatud doa sidin. Orang yang sangat dikabulkan Allah doa. Ulun bahari ziarah ke situ pian waktu hendak minta izin berzikir di majelis, ada keajaiban keanehan. Waktu itu ada ngarannya apa ngarannya dupa nang sampai kerucut tanah piramida bandakan di hadapan ulun pas ulun berzikir. Nggih, waktu berzikir di makam sidin tiba-tiba itu nang sudah padahal piramidanya itu sudah terbakar habis. Cuman masih ada sisa bergerak setiap pada la ilaha illallah la ilaha berzikir bergerak. Jadi bini ulun menyaksikan. Nggih. Kada percayanya bahwa itu bergerak cocoknya hancur. Itu keajaiban luar biasa, itu bagus orang luar biasa. Makanya kita hendak ziarah ke makam sidin itu auranya gin kerasaan buyut. Yang luar biasa aura di daerah kita ini salah satunya yang luar biasa kuat perasaan lon Datuk Sanggul. Kalau daerah Banjar selain Datuk Kalampayan tuh yang di Datuk Banggala kan Bangkala tuh masya Allah itu pian. Jadi kalau pian hendak ziarah ke makam sidin itu nyata sidin itu ada di dalam. Jadi kada betah sia-sia. Ya banyak juga kita yang ziarah ke makam ini nang kada ada orangnya. Masa kali kada ada orangnya. Yang pasti ada ulang Datuk Banggala tuh pasti, Datuk Kalampayan ada pasti. Kalau Datuk Suban kadang-kadang ada, kadang-kadang kada ada karena bukan makam sidin, bukan kuburan sidin, cuman makam saja. Karena Datuk Suban itu menghilang orang wali itu macam-macam lah hal-hal sidin itu lah. Alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai mereka karena mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan cinta dengan orang soleh, cinta dengan sesama muslim saja karena dapat keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah.
Bahkan para malaikat Allah saja bingung melihat ada seseorang yang naik di atas sebuah mimbar yang di kepalanya ada mahkota yang mewah, yang megah. Para malaikat takjub akan dia, kemudian mereka bertanya, siapakah itu orang ya Allah? Para malaikat kemudian dijawab oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang berkasih-kasihan sesama muslim karena Allah ketika di dunia. Ternyata kayak itu, apalagi mencintai wali Allah. Syekh Saman Al-Madani Astamat ulun baca manaqib sidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarih, yakni menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya. Jadi orang-orang wali itu membawa rahasianya Allah lah. Rahasianya Allah, makanya kitab-kitab mereka itu penuh dengan rahasia. Datuk Kalampayan tuh kitab Sidin, masya Allah. Ulun kira Datuk Kalampayan tuh kitab Sidin masalah tauhid, nang kayak kita baca-baca tuh aja, ternyata bukan lah. Ada kitab-kitab yang kelas-kelas tinggi di Sidin. Alhamdulillah, makanya kita kan sesamanya kada diragukan lagi. Alhamdulillah, luar biasa alimnya, luar biasa makam Sidin. Makanya jar Sidin dikatakan oleh Imam ujar Syekh Saman Al-Madani, alhamdulillah ja'alani Allah taala waliyan wa ana fi batni ummi. Aku dijadikan Allah Subhanahu wa taala seorang wali saat-saat aku masih dalam perut mamaku. Jadi dalam perut udah jadi wali. Kayak kita udah keluar dari perut udah jadi wali lagi. Masya Allah. Jadi kada kayak Sidin ya, kalau mencintai Sidin, aku dijadikan Allah Subhanahu wa taala wali waktu aku masih dalam perut, sehingga ketika aku balik, sehingga aku ketika lahir dari perut mamaku, aku tidak pernah merasai menjumpai yang namanya duka cita, sedih dan lain sebagainya. Ada pernah sakit hati lah. Alhamdulillah. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah, dari segala waliullah, dari segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Jadi orang wali itu ahli ma'rifat barataan. Ahli ma'rifat barataan. Kenal benar lawan Tuhan. Ada gampang-gampang orang kenal lah lawan Allah. Kita kenal lawan orang sugih aja gini nyaman hidup, apalagi kenal lawan wali, lawan Allah maksudnya. Kita kenal lawan bos ya Allah, hendak ini motor tuh orang sini motor, hendak duit diunjuki sini duit, hendak bebini dibiniakan sini. Ya Allah, apalagi lawan wali, lawan Allah Taala kenal, hendak ini hendak itu ya mana ya? Kada minta gini di sini. Nah orang ya kalau orang kenal dia kada minta gini di sini ya Allah. Masya Allah. Mudahan kita jadi orang ahli ma'rifat barataan lah anak cucu kita, karena akhir zaman ini menurut ulun pang lamun kada jadi wali pian ngalih benar hidup akhir zaman ini. Terlalu banyak cobaan, terlalu banyak rintangan. Karena mempunyai kada wali karena pasti lapas. Orang wali itu kada mau lapas lagi ya Allah, apalagi nang bahari guru ada ya Bal'am bin Ba'ura itu orang besar, tapi itu bukan umat Nabi Muhammad. Jadi abah guru bahari kalau umat Nabi Muhammad kada mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li kalimatillah. Dan telah menolong kami untuk mengikuti jalan semua mereka yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi suri, yakni dan memohonkan rahmatnya dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam itu disujuti oleh para malaikat mengandung nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada nur di lambungnya Nabi Adam, ada mungkin para malaikat itu sujud. Tapi ternyata mereka sujud semua gara-garanya memang perintah Allah. Kenapa jadi Allah perintahkan sujud? Karena ada nur Nabi Muhammad di sulbi Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka pada jalan yang nurani, pada amal-amal yang soleh.
Berkata wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim. Jadi Syekh Saman ini Sayyid, Abah Guru aja menulis Sayyid ya Allah. Jadi kalau ada orang tuh meragukan, sama yang meragukan Abah Guru. Abah Guru tuh hanya salah ditagur Rasulullah setiap kali maulid malam Senin tuh ada pernah Rasulullah tuh ada hadir di hadapan Sidin. Lamunnya salah kada mungkin Rasulullah berdiam. Ya ada orang pina kisah pintar jaga keamanan jangan mending menyambat Syekh Saman Syekh aja. Mun ulun kada sependapat gitu. Ulun yakin karena makam nangka ini pen kada kau ditahan oleh orang awam, orang kayak kita, orang biasa kalau kada zuriatnya Rasulullah. Ya walaupun sebagian habaib mungkin mengatakan lain, mungkin dari jalur mana itu. Karena Syekh Saman ini bukan jalur Sayyidina Husain. Kebanyakan habaib itu dari jalur Sayyidina Husain. Kalau Syekh Saman dari jalur Sayyidina Hasan. Makanya Al-Hasani sidinnya Allah. Abah Guru. Ulun banyak dapat kitab-kitab tentang sempat ulun tulis di sini Syekh Muhammad Saman Muhammad bin Abdul Karim bin Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Saman bin Abdullah Al-Madani. Dalam kitab lain ulun bertamuan dia ngaran sidin Habib Muhammad bin Abdul Karim bin Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Saman bin Abdullah Al-Hijazi As-Segaf. Ulun tulis ngambil dalam kitab-kitab Bahari Al-Hijazi tapi ada Segafnya. Habib juga kan ya Allah. Adanya kawa menyandang Qutbul Aqwan. Kalau orang kada sayyid terlalu berat. Orang kutub itu kan majama'a bainal ilmi wal amal wal balwa. Orang level kutub itu orang yang menghimpun antara ilmu, amal dan selalu dalam musibah, dalam bala, menyandang seluruh dunia. Kalau sudah levelnya Qutbul Aqwan, apalagi Qutbul Aqwan. Terkenal Qutbul Aqwan mala al akwan ya khala mala al akwan ya apa ya apa itu ya syairnya apa ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutubil akwan al habibus saman ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutbil akwan, dengan berkat seorang wali yang punya kitab Qutbul Aqwan, seorang Habibus Saman ya Allah. Masyaallah. Jadi nyata sudah sidin itu sayyid. Mungkin ada yang ada tertulis kah? Mungkin kan ya kan memang di sayyid-sayyidnya ada tulisan-tulisannya kan. Ada kitab spesial yang andal kayak ini orang bisa membuka bahari kitab spesial silsilah para habaib yang asal usulnya itu dari Sayyidina Faqih Muqaddam Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa maksudnya yang langsung yang pertama-tama hijrah ke Irak bahari, kemudian ke Yaman Hadramaut. Memang mereka itu ada spesial buku-buku Rabithah itu memang ada gitu. Ya, mungkin saya saman kada termasuk dalam itu, tapi pasti sidin sayyid. Di sini Abah Guru menulis Sayyid Muhammad Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu taala. Orang percayaan Abah Guru aja dah. Hai segala saudaraku, ujar beliau. Manakala ujar Syekh Siddiq lah. Ini murid Sidin nama nulis lah. Jadi nang berkata Syekh Saman Al-Madani itu Sayyid, murid Sidin tahu tentang Sidin. Abah Guru apa menulis dalam buku dalam kitab ini. Ulun bahari dapat kitab ini pemulaan pian tahun 90-an kami sin membagi bahari hanyar-hanyar sin menulis dibagi. Hanyar 2 kali sin membagi itu. Ulun pendapat yang pertama bahari makanya ulun sayangi benar nih. Sampai compang-camping tulisan bahari belajar lawan sidin ulun David tulis bahari. Jadi kitabnya banyak benar tulisan-tulisannya. Karena masa-masa ulun bahari pasti rame-ramenya sidin bahari waktu ulun masih sekolah bahari sampai ulun lulus. Jadi kami sampai mengaji belajar di rumah sidin setiap pagi hari Senin, setiap pagi hari Kamis di rumah sidin besokan. Jadi orang-orang yang lulus Darussalam kawa ngaji belajar sidin tapi nang sekolah ada kawa belajar. Kami ulun pas lulus sudah jadi kawa belajar di sidin bahari di rumah. Jadi Syekh Saman Al-Madani Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani.
radhiyallahu taala anhu, kata murid Sidin, hai segala saudaraku, manakala aku dengar, aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibacakan manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang mendengar dan mendengarkannya, serta yang diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula pada beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan manakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang yang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu taala. Jadi Sidin nggih, orang-orang bahari kayak itu juga. Jadi waktu haul Sidin, kita hari ini haul Sidin ya Allah, walaupun hari ini sudah masuk hari yang ke-6 ya Allah. Nggih, hari yang ke-6 sudah, tapi kita tetap memperingati hari haul wafatnya beliau Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu taala. Jadi orang kita kan bertahlil ya Allah, maulid sudah ya Allah, bertahlil pulang selamat kena, jadi kita kirim kepada Sidin. Jadi saya sama ini Al-Madani, masya Allah. Jadi ulun yakin benar Abah Guru itu kada sekedar makam wali saja. Beliau saat ini pemegang Qutbul Aqwan. Abah Guru, walaupun sejuta orang ingkar, bahkan seluruh dunia ingkar, ulun tetap yakin Abah Guru saat ini punya level, punya titel Qutbul Aqwan, pengganti dari Datuk Kalambayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena Abah Guru ini luar biasa lawan Syekh Sammannya. Karena membimbing rohaniah Sidin kan asalnya guru Sya'rani Arif, Kampung Melayu. Datuk Sya'rani Arif menyerahkan lawan Guru Bangil. Guru Bangil setelah itu menyerahkan lawan Guru Said Amin Qutbi. Ada sebagian mengatakan Kiai Palak dulu. Kemudian beliau menyerahkan lagi kepada Said Amin Qutbi. Said Amin Qutbi menyerahkan lawan Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kemudian terus itu menyerahkan ke Syekh Samman Al-Madani. Syekh Samman Al-Madani menyerahkan beliau ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada beberapa jalur kalau menurut dalam kisah-kisah orang bahari itu. Nggih, Abah Guru itu belajarnya. Jadi Syekh Samman mempelajari saya. Kalau kita ke Madinah jangan ada ziarah ke makam Sidin. Itu kalau kita masuk ke Baqi pas tengah-tengah makam Sidin. Jadi bukan di sebelah kanan, kalau sebelah kanan itu bini-bini Nabi, termasuk anak-anak Nabi. Ke ujung belakang itu makam Sayyidina Utsman bin Affan. Itu Syekh Samman paling rajin ziarah ke makam Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau lu baca dalam kitab Sidin Bahari, salah satunya Tashwiqul Khilan karangan beliau, itu Syekh Samman itu paling ketujuh ziarah ke makam Sayyidina Utsman bin Affan. Di belakang ujung ada makam Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Kalau Siti Halimatus Sa'diyah di sebelah kiri ujung belakang juga. Nggih, kalau Siti Aminah, Siti Fatimah itu sebelah kiri kita kalau masuk ke Baqi. Cuman ada riwayat mengatakan sebelah kanan juga. Gitu man Syekh Samman Al-Madani yang kita baca manaqib Sidin, ulun yakin makamnya itu di tengah-tengah. Jadi ulun semalam jadi yakin benar bukan kehendak ulun tapi kehendak Allah. Waktu ulun baca manaqib lawan bubuhannya di Madinah, tiba-tiba ada perasaan ulun, ada yang datang. Ulun biasanya bilangnya ada orang datang tuh ngerasa. Ya, datang ada orang datang kayak gitu. Baca tawasul lawan Sidin, datang ujar ulun bagaritik di hati, kalau memang ini yang datang adalah Syekh Samman karena yang dibaca manaqib Sidin, tolong isuk ulun hendak ziarah ke makam ke Baqi, tunjukkan makam pian. Nggih, minta tunjukkan makam Sidin. Kada kawa pian diulah-ulah dasar kehendak Allah. Kita gin ngerasanya gin kada kawa diulah perasaan nang itu. Kada kawa dikisahkan perasaan nang itu. Kemudian esok ulun habis sembahyang duha, sembahyang subuh, sembahyang isyraq bukan sembahyang duha, ulun ziarah ke Baqi. Tiba-tiba waktu berputar-putar di Baqi, ulun dipadahkan inilah makam Syekh Samman Al-Madani, pas di tengah-tengah.
kerasaan bujur, masya Allah nikmatnya bilanya ditamuan istilahnya itu secara rohani lawan orang-orang soleh ada rasa gembira nang kada kau dikisahkan dan bukan ada sebab yang nyata. Alhamdulillah. Jadi makam sidin itu di tengah-tengah. Itu kalau kita ziarah ke makam sidin itu ada gundukan, kemudian di atasnya itu ada batu-batu kerikil hitam dan dikelilingi oleh batu-batu bata hirang hitam juga. Dulu kada pakai kerikil hirang, tapi wah ini kerikil hirangnya ada. Ujar orang-orang bahari di situ kada ada batu-batu kerikil, tapi ternyata waktu ulun ziarah kemarin ada waktu kerikilnya. Rupanya jadi sidin itu lain ya. Jadi baharinya rupanya ada model kayak babak ubah juga baharinya, karena ada kotak-kotak hitam. Bahari makam Siti Fatimah, makam bini-bini Nabi kan bakubah. Wah ini benar dikuasai oleh Swahab. Jadi dibongkarinya kan kita tahu makam Siti Khadijah ya kalau bakubah artinya tuh nang bujur tuh orang bahari juga nang kayak kita juga kayak itu nah ada nang kayak orang wah ini ya nang dibongkari dihapus diratakan jadi puing-puing bekas bahari kayak si Utsman bin Affan tuh masih ada bekas-bekas makam sini tuh bahwa situ bekas bakubah kayak itu nah. Jadi kalau kita hendak mengambil paham bahwa orang-orang bahari itu sama pahamnya lawan kita, orang-orang soleh itu dikubahi, diberi kemuliaan beda dengan orang-orang biasa itu kan. Ini itu syiar sebenarnya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub sebenarnya syiar. Tapi orang-orang salafi wah ini kan wah, sudah kafir, syirik, musyrik, bid'ah dan lain sebagainya. Jadi Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu taala an. Beliau adalah seorang yang ahlus syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Nijar abah guru bahari ujar Abu Ya guru Sukrikin. Ini bahari di sini waktu Syekh Saman hidup, bukan wayah ini. Ulun betakon lawan Abu Ya guru Sukri, ini jual wah ini kayak itu jual kada. Jadi sini ini bahari, kenapa jadi kayak itu? Jadi kada usah, karena orang nang hendak ziarah ke makam Rasulullah kada lewat Syekh Saman, kada kawa masuk ke dalam karena kunci di tangan sidin. Lawan nang cara-cara bimbingan cara-cara orang ziarah yang beradab supaya afdal, supaya sah ziarahnya, supaya berberkah ziarahnya. Syekh Saman yang bimbing bahari kayak itu kisahnya. Oh, banyak yang betakon juga lawan ulun. Ulun bahari betakon pang lawan Abu Ya guru Sukri ujar sini waktu hidup. Ada juga yang membahas masih kan Syekh Saman kada mati. Ya silakanlah. Jangankan Syekh Saman, Rasulullah tuh kada mati juga, masa di belakangi Rasulullah. Harus ke Syekh Saman dulu ya kalau tetap ini empat jalurnya hendak kayak itu ya kada salah juga pang kirim Fatihah ke Syekh Saman hanya ke Rasulullah kada salah juga. Bagus saya ngarannya orang wali itu ya kalau di Fatihah. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu taala anhu kasih sayang kepada orang yang talibul ilim dan kepada orang yang alim dan kepada orang yang soleh dan kepada segala orang fakir dan miskin dan segala lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang ziarah kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang yang alim, dari orang yang soleh dan kepada segala orang yang awam dan khawas. Intinya Syekh Saman ini artinya sayang lawan siapa aja. Yang orang wali itu pian penyayang berataan. Kada ada orang wali itu yang kada penyayang. Lihat aja. Bilanya ada orang ngaku wali tapi penyarikan dustainya warah. Ujar Abah Guru bahari tandanya orang wali itu nang nyaptah aja, nang nyaman aja dilihat di sini dua. Pertama pemurah, kedua kada pemarah. Yang disebut dengan husnul khuluq itu jar Abah Guru dua. Pertama pemurah, kedua kada pemarah. Kita mun pemurah nyata dah ngalih. Nang kada pemarah gini kali ya Allah, masyaallah. Kita ini penyarikannya minta ampun, masyaallah. Sedikit sarik ya Allah. Kalau orang-orang yang bujur-bujur wali kada mau sarik, kayak apa aja keadaannya. Kayak apa disarik? Iman memandang gawian Tuhan berataan. Baik ke buruk wah gawian itu gawian Allah, perbuatan itu perbuatan Allah. Menyalahkan, menyariki berarti protesnya lawan menggawi, namun ampun gawian. Itu kalau kita hendak mahalus-halusi lah. Cuman kita kadang-kadang ada kaum amalkan bisa aja sarik lagi. Pemurah nih pian ngalih bener, kada masuk pemurah lagi masih ada simpanan banyak bener. Coba contohnya Syekh Saman Al-Madani datang barat harta sekian dari luar negeri, dari negara ini, dari kerajaan ini, menteri ini datang mengilangi mengantari duit, belum lagi duit itu dibawa pulik ke rumah di tangan sidin aja langsung dihabiskan sidin. Ada bakalan kita sanggup nang kayak itu ulun gini diberi orang 10 juta, ulun bari akan paling 100 200.
pada mungkin ulun beriakan ke 10 jutanya. Iya ulun tuh rancak diantari orang 10, 20, 30 kalau mah tuh kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang antarin duit dari mana-mana kah ya? Guru dari si anu guru bayi dibuka 40 juta. Ulun beriakan paling udah 2-3 juta. Sayang benar ya. Tapi alhamdulillah mau jemong keluar tapi sedikit banget itu karena pemurah. Abah guru bahari pengen ingat ulun anyar duit itu belum sampai lagi duit itu ada sintin sudah dipadahkan oleh Allah bahwa ada duit 50 juta hanya orang duit 50 juta bahari diantari orang belum lagi ke tangan sidin telepon orang nang narima itu Haji Adus ngaranna sekompol nggih kana awak sidin tuh Haji Adus ada duit kalau orang mantari tadi 50 juta isok kita bermakanan habisakan samuan gesan makanan jadi duit itu belum sampai ke tangan diberiakan dia bisakan dah ada kabar kita nurut Abah guru itulah kayak separuh barang yang Allah simpan apalagi pun ada bini mun bini kan daripada himan ada duit yang kadang-kadang jadi penghalang kita memberi itu bini bahan ulun nggih ulun tuh gini anak memberi apa kan mun bapak dah lawan maknya mamanya ya tak diberiakan semuaan nggih jadi kadang-kadang wah ini ulun kan bakal ulun kada badahan mana bari ya kadang-kadang bini bakal kita mun bini nang menangatik ngalih kada mun dikarasi kada kawajuhe malam enggak diberinya ini ada senjata panglinya kali ya senjatanya pian entah anu benar dahsyat senjata binin nih jadi ulun ini bakal-akal aja mun anak ini bibinin tah lain daripada laki sifatnya penyayangan diduitkin sayang kan laki kin sayang makanya kada hakon diduaakan tuh ya kalau orang wali ya kalau jadi cirinya orang wali itu pemurah kedua ada pemarah. Nah sesaman ini penyayang benar apalagi kita menuntut ilmu lah sayang sih dan kita termasuk orang yang disayang sidin lah berkat kita memperingati haul sidin ulun yakin 100% sidin melihat gawin kita wallah saat ini kita melihat nya orang wali kadang kalau dikisahkan lah kecuali ke level berkat pernah kita membaca kitab-kitab masalah kayak itu bila kita pernah membaca kitab masalah-masalah kayak itu kan kita kada bingung kada aneh lagi memang kayak itu bang kenyataannya itu nyata pian kada kalau 1 tambah 1 2 lebih nyata dari itu sesaman tuh melihat pada gampang-gampang sesaman tuh orangnya karam dengan Rasulullah tuh kada kalau dikisahkan lagi sedangkan Rasulullah itu kadada satupun yang terlindung oleh sidin umat sidin apapun perbuatannya apapun gawiannya jadi guru ulun bahari ikam tuh jadi kan salah satu tempat padahal sepele aja lah biasa aja masuk ke dalam WC itu kan kada bagus WC itu kada bagus kada bagus itu bukan berarti haram atau apa kada tapi ujar guru ulun bahari ikam dalam WC itu jadi jangan dibiasakan lawas dalam hati apa? Ternyata kita dalam WC itu dapat sholat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terlalu lawas dalam WC, kita lepas dari sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nazarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena WC itu tempat yang kada baik. Jadi seharusnya kita selalu dipandang oleh Rasulullah dalam segala hal kita, dalam keadaan kita. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kada pernah lepas dari memandang umatnya, melihat keadaan umatnya. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita baca manaqib hari ini kita saudaraanlah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tersebut mudah-mudahan menyehatkan badan kita, menguatkan kita untuk taat ibadah kepada Allah dan juga kita dipanjangkan oleh Allah dengan rahmat tersebut akan umur kita barataan dalam keadaan sehat wal afiat tak kurang suatu apa dan jikalau akhir hayat kita pun dengan rahmat yang kita hadir di tempat ini Allah akhirkan hayat kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratil fatihah.